Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifati Zahra dengan NIM 200002026 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang media public relation dalam mata kuliah manajemen humas, dan masih bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Media relation adalah bagaimana cara sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi mampu membina hubungan baik dengan kalangan media. Nah, bisa berbentuk pers, yaitu yang mengelola media cetak, bisa berbentuk surat kabar, bisa berbentuk majalah, termasuk media elektronik, yaitu radio dan televisi. Nah, media online yang mampu mempublish semua berita terkait dengan organisasi, terkait dengan lembaga perusahaan, tentang jasa dan produk yang kita miliki. Media relation juga bisa dimaknai sebagai suatu usaha dari lembaga atau organisasi atau perusahaan untuk mencapai pembuatan atau penyiaran dengan maksimal dengan informasi dari lembaga melalui orang-orang praktisi ke-PR-an dalam membentuk pengetahuan serta pemahaman kepada halayak. Nah, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Artinya media menjadi sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan sebuah lembaga, terkait dengan jasa ataupun produk yang kita sampaikan kepada publik tadi, yaitu baik berupa publik internal maupun publik eksternal. Syarat utama dalam menjalin hubungan baik dengan pihak media di sini adalah dengan mengenal media yang akan kita jadikan sebagai mitra publikasi dari perusahaan kita, dari lembaga kita, tempat di mana kita ingin mempublish sebuah berita ataupun sebuah produk atau jasa. Nah, artinya market dari media itu apa? Jangkauannya itu sejauh apa? Citranya itu bagaimana? Nah, karena kondisi ini sangat mempengaruhi berita yang akan kita sampaikan kepada publik. Contohnya, soal citra media. Jika media tersebut memiliki citra yang kurang baik dari market yang ingin kita kejar, itu justru berita yang dikeluarkan media itu dianggap memiliki kualitas yang kurang baik. Jadi kualitasnya buruk gitu. Selanjutnya, para praktisi PR atau public relation dalam lembaga ini diajak mengenali institusi media dan mengenali gaya para wartawan, serta membawa mereka mengenali lembaga kita. Nah, atau sebaliknya, kita yang datang mengenali lebih jauh tentang institusi media yang akan kita ajak bekerja sama. Media massa yaitu media komunikasi dan informasi yang tugasnya adalah melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses masyarakat luas pula. Jadi, proses penyampaian pesan melalui media massa dalam bentuk satu arah yang tidak langsung. Pers itu mencakup segala lapisan dan bentuk media, baik media cetak ataupun elektronik, termasuk media sosial sekarang ini. Maka sebenarnya fenomena ini yang dinamakan hubungan media tidak bisa hanya dipahami sebagai
hubungan dengan pers saja atau media cetak saja, tapi termasuk juga hubungan dengan media massa lain termasuk media elektronik. Maka hal ini menjadi acuan lembaga melalui tangan dingin dari praktisi public relation untuk mengelola, untuk menyatukan persepsi, memilih, kemudian akhirnya memilih media apa yang paling tepat dimanfaatkan untuk sumber publisitas dari sebuah lembaga atau perusahaan yang akan dikelola. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari media. Yang pertama itu media massa pada prinsipnya itu menyajikan sebuah kenyataan dengan cara tertentu. Yang kedua, media massa ini membentuk sebuah kenyataan. Jadi data dan nyata itu akan dibentuk oleh sebuah media. Yang ketiga, media itu menemukan makna. Jadi berita yang dibawakan wartawan itu membawa makna-makna tertentu yang selama ini kita sulit untuk melihatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, terkait dengan para pekerja media, yaitu mulai dari editor, redaktor, dan wartawan atau di jurnalis. Nah, dan dari beberapa para pekerja media ini yang sering terlibat dengan para praktisi public relation di lapangan adalah seorang wartawan. Kenapa? Karena wartawanlah yang akan mengejar media, wartawanlah yang akan mengambil berita, wartawanlah yang akan melakukan pendataan terhadap data-data yang akan dinaikkan sebagai sumber-sumber informasi untuk sebuah pemberitaan. Maka seorang praktisi public relation itu harus memahami bagaimana kerja dari seorang wartawan atau jurnalis. Bukan hanya sekedar menuntut, tetapi bagaimana kita memahami dan mengerti hingga nantinya kita bisa mampu bekerja sama dengan baik. Yang pertama, tugas atau cara kerja wartawan adalah pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu. Jadi tidak bisa diatur, waktu kerjanya itu tidak bisa diatur. Jadi ketika ada satu berita yang penting, mereka langsung kejar berita itu, apalagi media elektronik. Jadi setiap berita itu harus baru, harus update. Yang kedua, jam kerja wartawan itu seringkali tidak lazim. Mereka bisa kerja pagi, bisa kerja siang, juga bisa kerja malam. Yang ketiga, karakteristik mereka. Artinya wartawan tidak menyukai protokoler, jadi tidak bisa berpanjang-panjang atau bertele-tele, karena bagi mereka waktu itu adalah uang. Selanjutnya, wartawan itu menyukai persahabatan. Wartawan dikejar oleh deadline, artinya jangan berikan dinding yang besar seperti bawahan dan atasan. Wartawan itu independen. Mereka hanya kenal dengan teman. Mereka itu tidak kenal dengan birokrasi yang panjang. Jadi kedekatan emosional, hubungan baik, hubungan yang selevel, siapapun kita di dalam sebuah lembaga atau organisasi, jangan dibawa ke konsep ketika kita ingin mempublish sebuah berita kepada wartawan. Selanjutnya, berita yang buruk itu malah justru lebih baik untuk para wartawan, karena nilai jual sebuah berita, semakin buruk berita yang ada, maka akan semakin punya nilai jual yang sangat tinggi.
wartawan itu tidak suka dengan amplop, karena ketika kita menyodorkan amplop justru nuraninya itu terganggu, karena idealis dari seorang jurnalis tidak terletak di amplopnya itu, tapi di dalam berita. Jadi yang mereka beli di sini adalah berita atau kebenaran nilai beritanya. Wartawan itu sangat menyukai eksklusivitas. Semakin eksklusif beritanya, maka akan semakin keren buat mereka untuk mempublishnya. Sekarang kita coba lihat berbagai kegiatan atau aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media relation. Yang pertama itu ada press conference atau konferensi pers. Nah, biasanya konferensi pers ini diberikan secara simultan oleh seorang pejabat atau pemerintah, pejabat pemerintah ataupun non pemerintah kepada sekelompok wartawan. Nah, konferensi pers ini dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat penting atau urgent. Bisa inisiatif dari sebuah lembaga atau inisiatif dari wartawan atau media. Nah, konferensi pers ini artinya adalah duduk bersama sekelompok wartawan atau media untuk menyampaikan suatu informasi atau suatu pemberitaan tentang isu-isu yang kadang berkembang. Nah, jadi sekali kita ngomong, maka seluruh media akan menyangkal berita itu. Jadi ini lebih gampang dari segi waktu. Dari segi waktu maupun biaya daripada mempublishnya sendiri. Nah, yang kedua ada press briefing. Biasanya ini diselenggarakan secara reguler oleh pejabat public relation atau public relation lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas di dalam sebuah lembaga itu. Nah, yang ketiga itu ada press tour. Ini diselenggarakan oleh suatu lembaga dengan tujuan untuk mengunjungi daerah tertentu dalam rangka mendapatkan informasi untuk kemudian dijadikan sebuah berita dan untuk bisa dipublish. Yang keempat ada news press atau press release. Nah, itu press release ini dibuat oleh staf dari public relation, diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat di dalam sebuah media. Bisa dibuat secara singkat, minimal itu mengandung unsur proses perencanaan berita oleh seorang wartawan berupa 5W ditambah dengan 1H. Nah, yang kelima ada special event. Biasanya special event ini sifatnya dari event yang diangkat oleh sebuah lembaga atau organisasi, misalnya peresmian gedung, open house, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini bentuk kegiatan publisitas berita di dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Yang keenam ada press lunch, atau makan siang lah namanya, mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil wartawan yang sengaja dilakukan atau diundang untuk makan siang dengan maksud menyampaikan informasi baru tentang sebuah lembaga atau organisasi, sehingga kita itu menekankan pada mereka untuk menaikkan berita secara implisit. Yang ketujuh ada press interview, di mana pejabat public relation atau manajemen ini diwawancarai oleh wartawan. Jadi kita mengundang wartawan untuk datang ke dalam lembaga kita atau organisasi kita untuk mewawancarai kita, agar berita itu bisa dipublish dan sifatnya memang pribadi karena kita mengundang media yang telah kita pilih. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang etika atau kode etik dari
humas atau public relation. Yang pertama, praktisi public relation atau kehumasan ini, pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa dan pers sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kedua, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan penekanan terhadap media massa, tidak memberikan upload untuk wartawan dalam rangka meningkatkan berita. Jadi jangan pernah memberikan imbalan apapun kepada media. Wartawan memperoleh bahan karya jurnalistiknya itu melalui tulisan, suara, atau gambar, dan selalu menyatakan identitas pada sumber yang mereka buat. Jadi mereka tidak akan melakukan yang namanya itu adalah plagiarism. Nah, yang ketiga, wartawan itu menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan menempuh cara yang paling etis untuk menemukan atau memperoleh sebuah informasi, dan wartawan tidak menerima suap, dan mereka itu tidak pernah menyalahgunakan profesi mereka. Baik, sekian, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.